warahmatullahi wabarakatuh. Halo praktikan laboratorium optimasi industri 2024. Di sini kita akan belajar modul 2 yaitu transportasi. Sebelum kita memulai materi, tentunya kita harus paham tujuan modul transportasi. Tujuan modul transportasi yaitu praktikan mampu memahami permasalahan transportasi serta menyelesaikan permasalahan transportasi dengan menggunakan berbagai metode. Praktikan mampu menentukan alokasi pendistribusian produk dengan biaya minimum. Perlu digarisbawahi bahwa biaya minimum merupakan tujuan utama dari penyelesaian permasalahan transportasi. Lalu praktikan mampu membandingkan setiap metode yang digunakan dalam menentukan penyelesaian visible awal. Metode transportasi merupakan alokasi sumber daya organisasi seperti modal, kapasitas mesin, bahan baku, dan lain sebagainya dari tempat asal ke tempat tujuan agar biaya alokasi atau distribusi minimum. Hasil akhir dari metode transportasi adalah solusi optimal dari fungsi tujuan dengan batasan yang ada. Permasalahan transhipment merupakan masalah transportasi di mana sebagian atau seluruh barang yang diangkut dari tempat asal tidak langsung dikirim ke tempat tujuan tetapi melalui tempat-tempat tertentu terlebih dahulu. Lalu metode transportasi sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat yang membutuhkan secara optimal. Manajemen transportasi melibatkan pihak-pihak secara langsung untuk menentukan kinerja transportasi. Pihak yang terlibat ada 6. Yang pertama ada pengirim, ada penerima, perusahaan penyedia jasa transport, pemerintah, teknologi dan komunikasi, dan yang terakhir ada masyarakat. Hal yang perlu dipahami dalam metode transportasi, sumber dan kapasitas yang dapat dipenuhi pada masing-masing sumber, tujuan dan permintaan yang harus dipenuhi pada masing-masing tujuan, biaya pengiriman dari setiap sumber ke setiap tujuan. Data dalam model transportasi ada 2. Yang pertama, tingkat penawaran di setiap sumber dan jumlah permintaan di setiap tujuan. Dalam metode transportasi tentunya ada pabrik dan kota tujuan yang akan dilakukan pengiriman. Lalu yang kedua ada biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Ketika akan mengirim barang dari pabrik ke kota tujuan, tentunya akan memerlukan biaya transportasi. Tujuan model transportasi yaitu menentukan jumlah yang harus dikirim dari setiap sumber ke tujuan sedemikian rupa sehingga biaya transportasi total diminimumkan, berguna untuk memecahkan permasalahan alokasi, memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal, dan alokasi dana untuk investasi. Ciri khusus transportasi, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu, kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu, komoditas yang dikirim atau diangkut dari sumber ke tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber, biaya transportasi komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Langkah-langkah penyelesaian metode transportasi. Yang pertama, membuat matriks transportasi. Jumlah permintaan harus sama dengan jumlah kapasitas. Jika jumlah permintaan tidak sama dengan jumlah kapasitas, maka samakan dulu dengan menambah baris atau kolom dummy, di mana biaya transportasinya sebesar 0. Barang yang akan dialokasikan dari sumber ke tujuan adalah sejenis. Pengisian tabel transportasi harus mengacu pada rumus jumlah baris tambah jumlah kolom min 1. Lalu di sini ada penyelesaian visible awal metode transportasi terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama ada metode Northwest Corner. Dalam metode Northwest Corner, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Lalu ada least cost. Dalam metode least cost, pemberian prioritas pengalokasian yang memiliki ongkos satuan terkecil. Lalu yang terakhir ada metode Vogel Approximation. Metode Vogel Approximation berdasar pada konsep biaya penalti. Biaya penalti didefinisikan sebagai selisih antara dua biaya terkecil pada sel di dalam baris maupun kolom. Di sini ada penyelesaian solusi optimal. Terdapat 2 cara. Yang pertama ada metode stepping stone, merupakan metode yang
mengubah alokasi produk untuk mendapat alokasi produk yang optimal menggunakan cara trial error atau coba-coba. Lalu ada metode MODI, merupakan perkembangan dari metode stepping stone. Penentuan sel kosong yang bisa menghemat biaya pada metode ini dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta metode ini dapat mencapai hasil optimal lebih cepat. Sekian pemaparan materi. Selanjutnya kita akan menggunakan software untuk memecahkan masalah transportasi yang sudah ada. Selanjutnya kita akan menyelesaikan studi kasus persoalan metode transportasi. PT SRN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi lemari. Produk ini akan didistribusikan ke berbagai kota dan memiliki 3 gudang penyimpanan. Gudang tersebut tersebar di beberapa kota di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Ketiga kota tersebut akan mendistribusikan lemari ke 3 agen penyalur yang masing-masing berada di kota Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Kemampuan gudang di Surabaya untuk menampung lemari yaitu 800 unit, gudang Gresik dapat menampung 590 unit, gudang Sidoarjo dapat menampung 950 unit. Agen penyalur di Jakarta membutuhkan lemari sebanyak 450 unit, Bandung membutuhkan lemari sebanyak 650 unit, dan Yogyakarta membutuhkan lemari sebanyak 890 unit. Biaya transportasi dari tiap gudang sebesar dari kota Surabaya ke Jakarta sebesar $40, dari Surabaya ke Bandung sebesar $46, dari Surabaya ke Yogyakarta sebesar $37, dari Gresik ke Jakarta sebesar $51, dari Gresik ke Bandung sebesar $53, dari Gresik ke Yogyakarta sebesar $43, dari Sidoarjo ke Jakarta sebesar $35, dari Sidoarjo ke Bandung sebesar $47, dari Sidoarjo ke Yogyakarta sebesar $32. Buatlah rencana biaya pendistribusian lemari PT SRN dalam mengirim produk untuk memperoleh biaya transportasi yang minimum dengan menggunakan metode Northwest Corner, Least Cost Vogel Approximation, dan metode penyelesaian optimal dengan menggunakan metode MODI. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan membuat matriks transportasi di Excel. Nah, berikut merupakan matriks yang akan kita gunakan. Lalu di bagian kolom berwarna hijau merupakan kapasitas dari tiap-tiap gudang yaitu 800 unit, 590 unit, dan 950 unit. Pada baris yang berwarna biru merupakan permintaan dari tiap tujuan yaitu 450 unit, 650 unit, dan 890 unit. Sedangkan pada bagian dalam ini yang berwarna kuning merupakan biaya transportasi dari tiap-tiap gudang ke tujuan. Perlu diingat bahwa jumlah permintaan harus sama dengan jumlah kapasitas. Jika jumlah permintaan tidak sama dengan kapasitas, maka kita harus menambahkan kolom dummy. Tetapi jika kita menggunakan software, kita tidak perlu menambahkan kolom dummy karena kolom dummy akan tertambah otomatis ketika kita melakukan penyelesaian dengan software. Selanjutnya kita akan masuk ke POM-QM. Pada modul 3 kita pilih Transportation. Kemudian kita klik Datasheet for Transportation. Untuk judulnya bebas, bisa kalian tulis studi kasus modul 2 ataupun nama kelompok kalian. Untuk number of sources itu sebagai kota asal atau agen penyalur. Tadi terdapat 3 agen penyalur. Terus number of destination tadi menggunakan 3 kota tujuan. Jadi number of destination ada 3, kita tulis 3. Untuk objektif kita gunakan minimize. Kenapa kita menggunakan minimize? Karena dalam transportasi, hal yang akan kita cari dalam metode transportasi itu adalah menentukan biaya minimal pendistribusian suatu produk. Lalu untuk ininya tetap, kita oke. Untuk datanya kita input sesuai dengan matriks transportasi yang telah kita buat di Excel. Tinggal kita copy, lalu kita paste.
Jika data sudah diinputkan, maka kita akan melakukan penyelesaian yang pertama. Kita menggunakan metode Northwest Corner. Selanjutnya kita solve. Nah, di sini sudah terlihat transportation result, di mana tabel ini merupakan hasil optimal dari penyelesaian masalah transportasi. Di sini bisa terlihat Surabaya ke Jakarta mendistribusikan produk sebesar 150 produk, Surabaya ke Bandung mendistribusikan produk sebesar 650 produk, sehingga didapatkan biaya optimal atau biaya minimal dari solusi penyelesaian optimal atau alokasi produk sebesar 77.520 dolar. Nah, karena permintaan dan kapasitas tidak sama, sehingga di sini muncul baris dummy, di mana baris dummy yang muncul yaitu sebesar 350. Kemudian kita lanjut ke output selanjutnya yaitu marginal cost. Nah, di sini ada marginal cost. Marginal cost merupakan tambahan biaya yang terjadi saat kita melakukan alokasi produk tidak sesuai dengan tabel solusi optimal. Nah, di sini kan ada tabel optimal. Itu dari Surabaya ke Jakarta itu 150 unit. Namun jika kita mengalokasikan produk dari Gersik ke Jakarta, maka akan terjadi penambahan biaya yaitu sebesar 5 dolar. Jika kita mendistribusikan lagi dari Gersik ke Bandung, maka akan terjadi penambahan biaya sekitar 1 dolar. Nah, begitupun selanjutnya. Di sini juga bisa terlihat ketika kita melakukan alokasi sesuai dengan tabel solusi, maka tidak terjadi penambahan biaya. Contohnya, di sini seperti ada Surabaya ke Jakarta, kita melakukan alokasi produk, maka penambahan biaya di sini tidak terjadi atau sama dengan nol. Kemudian untuk output selanjutnya yaitu ada iterasi. Nah, iterasi adalah berapa banyak perhitungan yang dilakukan agar mencapai hasil optimal sesuai dengan tabel solusi. Nah, jadi ketika kita melakukan perhitungan manual, tentu kita akan melakukan beberapa tahapan iterasi. Nah, untuk di metode Northwest Corner ini terdapat 4 iterasi untuk mendapatkan hasil optimal atau biaya minimal sebesar 77.520 dolar. Selanjutnya masuk ke output ada shipment with cost. Untuk shipment with cost ini merupakan pengiriman dengan biaya pengiriman tiap sumber ke tujuan sesuai dengan banyaknya produk yang kita kirimkan. Nah, tadi kita akan mengalokasikan produk dari Surabaya ke Jakarta sebesar 150 produk. Nah, biaya pendistribusiannya sebesar 6.000 dolar. Jadi caranya adalah biaya transportasi dari Surabaya ke Jakarta sebesar 40 dolar. Kemudian produk yang akan didistribusikan adalah 150 unit. Jadi karena 40 dolar merupakan biaya per unit, jadi 150 dikali 40 dolar, maka didapatkan biaya transportasi dari Surabaya ke Jakarta sebesar 6.000 dolar, begitupun seterusnya. Lalu untuk output yang terakhir ada shipping list.
Nah, untuk si Pinli sendiri adalah rangkuman dari semua solusi optimal yang didapatkan. Jadi di sini ada shipment. Shipment merupakan produk yang akan dikirimkan atau didistribusikan, lalu cost per unit merupakan biaya transportasi per unit, dan shipment cost adalah biaya keseluruhan pengiriman yang didapatkan dari shipment dikali cost per unit. Yang pertama ada Surabaya ke Jakarta, melakukan pengiriman sebesar 150 produk dengan cost per unit sebesar $40, sehingga didapatkan shipment cost sebesar $6.000. Sehingga dari total pengiriman ini didapatkan hasil pengiriman atau total biaya pengiriman minimum yaitu sebesar $77.520. Nah, selanjutnya kita akan melakukan edit data untuk mengganti ke metode lain. Nah, di sini kita akan ganti metodenya ke minimum cost method atau least cost. Lalu kita solve. Nah, didapatkan solusi sebesar $77.520. Sama untuk eh, menggunakan metode Northwest Corner. Kemudian untuk iterasinya di sini sebanyak 3 iterasi saja pada metode least cost. Nah, kemudian kita coba untuk melihat Vogel approximation, kita edit data, kemudian kita ganti ke Vogel approximation, kita solve. Hasilnya akan tetap sama, yaitu biaya minimum sebesar $77.520. Kemudian untuk iterasi terjadi hanya satu kali iterasi. Lalu untuk penyelesaian solusi optimal dengan metode MODI, kita edit data. Di starting method ini kita ganti karena di sini tidak ada metode modified distribution, maka kita akan tulis metodenya. Lalu kita klik solve. Nah, di sini terlihat bahwa solusi optimal dari metode distribusi ini mendapatkan nilai minimum biaya sebesar $77.520, sama seperti metode-metode sebelumnya. Untuk iterasi, metode MODI hanya memerlukan satu iterasi. Nah, jadi dengan nilai solusi yang sama ini, kita bisa membandingkan dengan iterasi yang terjadi di setiap metodenya. Lalu kita bisa melihat uh, marginal cost-nya, dan kita bisa membandingkan setiap output dari setiap metode sehingga kalian dapat melakukan analisis dengan metode-metode atau 4 metode yang kita gunakan tadi dan dilihat hasilnya untuk setiap metode. Jangan lupa kalian melakukan praktikum secara mandiri. Nah, ini merupakan subbab wajib yang ada di TUPEN Modul 2. Yang pertama ada metode transportasi, lalu ada metode penyelesaian visible awal, dan yang terakhir ada metode penyelesaian solusi optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.